Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan mengenai CSS dan bagian-bagian dari CSS. Sebelum masuk ke praktikum, saya sedikit menjelaskan mengenai CSS. Jadi CSS ini sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yang berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagaimana suatu teks akan ditampilkan pada halaman web. Perancangan desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan font atau huruf, warna, ukuran, latar belakang, background, dan ukuran font. Jadi di sini CSS yang saya mau praktikkan yaitu CSS Pseudo Element, CSS Opacity, CSS Navigation Bar, CSS Dropdown. Jadi langsung saja mungkin kita masuk ke CSS Pseudo Element. Oke, langsung saja saya mengetikkan sintaksnya. Jadi setiap penulisan HTML terlebih dulu kita buka aplikasi Sublime Text, terserah mau pakai aplikasi apa untuk programnya. Yang jelas di sini saya memakai Sublime Text karena untuk pemula Sublime Text lebih bagus, lebih mudah untuk dipelajari. Visio Elements. Jadi teman-teman jangan lupa setiap menyimpan dokumen HTML ini perlu kita belakangnya mengetikkan HTML supaya nanti saat kita programkan supaya nanti HTML-nya terbaca. Oke, langsung kita ketikkan HTML. Nah, keunggulan Sublime Text sendiri ada di sini. Langsung dia terisi secara otomatis dan kita hanya mengisi-ngisi saja. Terserah di sini mau mengisi judulnya apa, titelnya apa. Kalau saya tulis saja nama saya Ririn. Kemudian pengisian pseudo elemennya sendiri, kita masuk ke style. Saya tambahkan di sini style bagian bawah, style. Tambahkan P, words, line, color. Jadi fungsi color sendiri ini pewarnaan dari teksnya nanti yang kita mau warnai ya. FFF 000. Oke, font varian smart caps. Badinya kita tambahkan teks
tag P, use. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja copy paste kalimat yang sudah saya buat tadi. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Oke, di belakangnya ini kita tambahkan penutup. Nah, langsung kita save saja. Ayo kita mari kita buktikan. Dulu ya. Kita simpan. Tadi kita simpan di mana? Nah, ini. Kita tunggu. Dia tidak berwarna merah ya. Seharusnya di sini kalimat pertama itu berwarna merah. Tunggu. Sini pakai spasi. Nah, di sini you can use difference. Dia berwarna merah dan yang di bawahnya itu berwarna hitam. Oke, langsung saja kita ke CSS yang kedua. Kita hapus saja ini. Kita hapus. Kita ketikkan HTML. Kita langsung saja masuk ke yang kedua, CSS opacity. Jadi di sini CSS opacity itu berproperti dapat mengambil nilai nilai 0, 0,0 sampai 1 sampai 0. Nilai yang lebih rendah lebih transparan lagi. Jadi intinya di sini semakin rendah yang nilai yang kita gunakan, maka semakin rendah pula semakin. Oke, mungkin langsung saja ke praktikumnya supaya kita lebih mengerti lagi dan bisa memahami lebih jelas. Saja kita ketikkan, tambahkan lagi style. Enter.
Oke, kita opacity titik 2 0. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, semakin kecil angka yang kita masukkan, maka semakin transparan pula gambar yang kita masukkan. Gitu. IMG. Terus di sini badinya tag H1, soalnya saya tulis di sini saya bodoh. Kemudian tag P, saya pintar. Jangan lupa ya teman-teman, kalau setiap kita membuka suatu tag, pastinya juga kita ikuti dengan penutup. Jadi supaya nanti programnya terbaca, jangan lupa kita tutup tagnya. Image with 50 persen opacity. MG. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke navigation bar.
navigation bar untuk listingnya sendiri. Oke, kita lanjut ke navigation bar. Jadi di sini saya mau jelaskan sedikit tentang navigation bar atau biasa juga disebut bar navigasi. Jadi bar navigasi ini memiliki navigasi yang mudah digunakan untuk situs web manapun. Dengan CSS Anda dapat mengubah menu HTML yang membosankan menjadi bilah navigasi yang menarik. Bilah navigasi membutuhkan HTML standar sebagai basis. Dalam contoh ini nanti kita akan mempraktekkan untuk membangun bilah navigasi dari daftar HTML standar. Jadi bisa dikatakan bilah navigasi pada dasarnya adalah daftar tautan. Jadi penggunaan elemen di sini kita menggunakan elemen ul dan li, tag ul dan tag li. Langsung saja kita mempraktikkannya ya guys. Kita langsung saja praktikkan. Oke, HTML. Di sini saya mau tambahkan style. Ini titelnya nggak usah ya. Style. Baru list style tipe non. Margin 0. Jadi marginnya 0, pendingnya juga 0. Saya taruh 0. Terus badinya tag p in this exam the bullets from your list and default and margin.
Oke, kita cek. Iya, kita cari dulu. Yes. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini, guys. Jadi di sini saya mau sedikit jelaskan tentang ini. Bagian ini list style type itu gunanya fungsinya untuk menghapus peluru bila navigasi tidak membutuhkan penanda daftar. Yang kedua, untuk margin sendiri, yang ini margin dan juga pending 0 untuk menghapus pengaturan default browser. Jadi untuk menghapus default browser. Kemudian kode pada contoh ini adalah kode standar yang digunakan di bila navigasi vertikal dan horizontal yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, langsung saja kita praktikkan. Oke. Sekarang di sini span. Oke, setelah listingnya sudah saya catat, jadi di sini saya mau sedikit jelaskan HTML. Di sini kita gunakan apapun untuk membuka konten dropdown, misalnya elemen span atau juga bottom. Bisa juga gunakan elemen container seperti div untuk membuat konten tarik turun dan tambahkan apapun yang Anda inginkan di dalamnya. Lalu bungkus lagi elemen div di sekitar elemen untuk memposisikan konten drop down dengan benar dengan CSS. Seperti yang saya gunakan di sini, drop yang pertama ini
Kemudian saya gunakan position relative yang diperlukan ketika kita ingin. Jadi gunanya ini, saya ulangi, jadi gunanya ini untuk digunakan ketika kita ingin isi drop down-nya untuk ditempatkan di tempat di bawah tombol drop down menggunakan position absolute yang ini. Makanya saya tambahkan di sini. Makanya drop down-nya tadi di atas saya tambahkan di drop down content position absolute. Kemudian drop content-nya ini sebagai kelas yang memegang konten drop down yang sebenarnya itu tersembunyi secara default dan akan ditampilkan saat melayang. Di sini perhatikan bagian ini min width ini disetel ke 160 pixel ini tergantung dari kita mau berapa, 150 juga bisa, ini tergantung keinginan kita sendiri. Ini hanya untuk melebarkan selebar tombol drop down-nya atau width ke 100%. Dan overdrop dan overflow-nya nanti kita realisasikan ke auto. Ini gunanya untuk mengaktifkan scroll di layar kecil. Jadi alih-alih nanti menggunakan perbatasan di sini. Jadi nanti ada perbatasan menggunakan box shadow. Nah, makanya saya tambahkan di sini box shadow. Ini properti CSS ya. Untuk membuat menu tarik seperti kartu gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.